Bos, aku duduk dari tadi dengan segelas Kinger Ale dan kepalaku penuh tanda tanya tentang BCI. Kamu datang dengan rasa ingin tahu yang tepat karena BCI adalah pintu komunikasi langsung antara aktivitas otak dan perangkat digital. Aku belum paham apakah BCI itu seperti kabel yang menyambung otak ke komputer. Secara sederhana begitu, namun wujudnya beragam, ada yang implan langsung ke permukaan otak, ada yang berada di pembuluh darah otak dan ada juga yang hanya menempel di kulit kepala. Kenapa ada banyak jenis? Karena setiap pendekatan menukar akurasi dengan risiko, semakin dekat ke neuron biasanya sinyal makin jelas, tetapi prosedurnya juga makin menantang. Kalau hanya menempel di kepala berarti amannya. Risikonya lebih rendah, tetapi sinyalnya lebih bising, sehingga butuh algoritma yang lebih cerdas untuk mengekstrak niat atau perintah dari pola listrik yang sama. Apa manfaat paling nyata hari ini? Yang paling kuat adalah membantu orang yang kehilangan gerak atau bicara untuk kembali berkomunikasi dan mengendalikan komputer. Jadi mereka bisa mengetik tanpa tangan. Bisa, mereka memikirkan gerakan, sistem menerjemahkannya menjadi gerakan kursor atau huruf di layar. Apakah cepat seperti mengetik dengan jari? Kecepatan meningkat dari tahun ke tahun, dan yang penting adalah stabilitas serta keandalan untuk dipakai setiap hari. Aku penasaran soal perasaan orang yang memakainya. Sebagian besar menyebut rasa lega karena bisa berbicara lagi melalui huruf dan suara sintetis, mereka merasa kembali didengar. Kedengarannya menyentuh, tapi apa proses latihannya rumit? Di awal ada kalibrasi agar sistem mengenali pola unik otak pengguna, setelah itu pemakaian terasa lebih natural. Kalau begitu BCI bukan hanya soal alat, tapi juga soal belajar dua arah antara manusia dan mesin. Tepat, otak belajar cara memberi sinyal yang konsisten, dan algoritma belajar membacanya dengan lebih rapi. Jenis yang di kepala tanpa operasi itu namanya apa? Itu biasanya berbasis EEG, ia membaca arus listrik mikro yang muncul di kulit kepala saat neuron menembakkan sinyal. Apakah EEG cukup untuk gaming atau kerja? Untuk beberapa kontrol sederhana bisa, walau untuk presisi tinggi dan kecepatan, sistem yang lebih dekat ke korteks memberi hasil yang lebih baik. Lalu yang di pembuluh darah itu seperti apa? Elektroda ditempatkan di stent yang mengembang di vena otak sehingga merekam sinyal dari permukaan korteks tanpa membuka tengkorak. Itu terdengar lebih ringan dibanding operasi besar. Betul, pendekatan itu mengutamakan prosedur yang lebih familiar bagi beda vaskular dan pemulihan yang lebih cepat. Kalau yang paling dekat ke neuron, apa tantangannya? Material, biokompatibilitas, stabilitas jangka panjang, dan memastikan jaringan tidak terganggu oleh benda asing, itu semua isu penting. Jadi risetnya tidak hanya soal software, tetapi juga bahan dan desain. Iya, bentuk elektroda, kelenturan ketebalan, dan cara pemasangan sangat memengaruhi kualitas sinyal dan kenyamanan. Bagaimana dengan etika, karena ini menyentuh inti diri kita? Etika adalah jantung pembahasan BCI, terutama soal persetujuan yang jelas, tujuan medis, dan perlindungan data yang bersifat sangat pribadi. Apa maksudnya data pribadi dalam konteks otak? Pola sinyal bisa mencerminkan maksud, perhatian, dan kadang kondisi kesehatan, sehingga kebocoran data itu bukan sekadar kebocoran kata sandi melainkan kebocoran sisi diri. Aku merinding, berarti keamanan siber harus di tingkat tertinggi. Benar, praktik terbaik mencakup enkripsi end-to-end, pengendalian akses, audit, dan pembaruan perangkat lunak yang aman. Kalau ada orang jahat mencoba mengambil alih perangkat, apa yang bisa terjadi? Skema ancaman dibahas serius, produsen menutup permukaan serangan, membatasi konektivitas yang tidak perlu, dan merancang mode aman jika ada anomali. Apakah BCI bisa membaca pikiran terdalam tanpa izin? BCI saat ini tidak membaca isi pikiran, ia mengenali pola niat atau sinyal yang ditargetkan dalam tugas tertentu,
dan penting untuk menempatkannya pada konteks teknik yang realistis. Aku lega mendengarnya, tapi sebaiknya regulasi jelas sejak awal. Benar, kerangka hukum yang memasukkan data neural sebagai data sensitif membantu memastikan perlindungan sejak desain. Kalau digunakan di tempat kerja, apa batas yang sehat? Batasnya adalah tujuan yang sah dan persetujuan sukarela. Tidak boleh ada pemantauan yang mengukur hal di luar tugas yang disetujui, apalagi menilai kepribadian atau keyakinan. Bagaimana dengan sekolah? Prinsipnya sama, teknologi untuk membantu belajar harus menghormati privasi siswa dan tidak boleh menjadi alat penilaian tersembunyi terhadap pikiran. Aku ingin paham tentang cara algoritma menerjemahkan sinyal menjadi huruf. Ada model yang memetakan pola aktivitas ke gerak kursor, ada juga yang memetakan ke unit suara dan huruf. Sistem belajar dari contoh yang diberikan saat kalibrasi. Berarti setiap orang punya model personal. Seringkali begitu, karena anatomi, kebiasaan, dan gaya sinyal berbeda antara individu walau ada juga komponen umum yang bisa dipakai ulang. Seberapa stabil performanya? Stabilitas meningkat ketika elektroda tidak bergeser, ketika jaringan sembuh dengan baik, dan ketika pengguna rutin berlatih agar sinyal konsisten. Apakah ada batas kecepatan yang realistis? Batasnya ditentukan oleh bandwidth sinyal, latensi sistem, strategi decoding, dan kelelahan pengguna. Semua faktor itu divaluasi bersama. Aku membayangkan orang yang bisa membuka email hanya dengan fokus. Itu sudah terjadi dalam bentuk kontrol komputer dasar, dan fokus riset adalah membuatnya alami serta minim beban kognitif. Apa tantangan desain antarmuka? Umpan balik visual yang jelas, pilihan ikon yang hemat gerak, dan mode prediksi yang tidak mengganggu itu 3 prinsip yang sering dipakai. Aku juga mendengar soal gelang yang membaca sinyal di pergelangan. Itu jalur sinyal saraf perifer yang mengalir ke otot halus. Akurasinya cukup bagus untuk gestur halus dan menjadi jembatan ke penggunaan sehari-hari. Apakah itu masih termasuk BCI? Secara ketat itu bukan antarmuka otak langsung, namun berada di jalur yang sama, yaitu menerjemahkan niat menjadi aksi digital dengan latensi rendah. Kalau begitu, masa depan mungkin kombinasi beberapa pendekatan. Ya, kombinasi yang menyeimbangkan kenyamanan, performa, dan keamanan akan lebih mudah diterima masyarakat. Dari sisi biaya bagaimana? Untuk implan, biaya mencakup perangkat, operasi, pendukung klinis, dan layanan purna jual. Untuk perangkat non-invasif biaya lebih rendah namun perlu kalibrasi dan perawatan yang konsisten. Siapa yang membayar untuk pasien? Skema pembiayaan biasanya melibatkan asuransi kesehatan, hibah penelitian, dan program bantuan. Yang penting adalah bukti manfaat klinis yang jelas. Apakah pengembang juga memikirkan pengalaman emosional pengguna? Semestinya iya, karena keberhasilan bukan hanya angka di laporan melainkan bagaimana pengguna merasa lebih mandiri, tenang, dan terkoneksi. Aku ingin tahu soal data, disimpan di mana dan untuk apa saja. Praktik yang sehat adalah menyimpan data lokal yang diproteksi, mengunggah yang perlu untuk pembaruan model dengan persetujuan, dan menjaga jejak audit yang transparan. Apakah data bisa dianonimkan? Bisa, tetapi kehati-hatian tetap perlu karena pola neuro bisa bersifat unik, sehingga strategi privasi harus berlapis. Kalau aku pemula dan ingin belajar, harus mulai dari mana? Mulailah dari konsep sinyal sederhana, pahami apa itu neuron, spike, dan osilasi, lalu lihat bagaimana sistem menghubungkan pola itu dengan tindakan. Apakah anak sekolah bisa mengerti ini? Bisa jika dijelaskan pelan, misalnya dengan latihan fokus yang membuat kursor bergerak, namun tetap tanpa metafora yang membingungkan. Mengapa tanpa metafora? Karena kita ingin telinga dan pikiran menangkap makna apa adanya, agar tidak ada ekspektasi yang salah. Baik, jadi sistem memetakan sinyal ke perintah, lalu apa peran AI?
AI memperhalus peta itu memperkirakan niat ketika sinyal parsial dan mengoreksi kesalahan prediksi berdasarkan konteks tugas. Apakah ada risiko bias? Ada, terutama jika data pelatihan sempit, maka pengembang perlu memastikan keragaman data dan mengukur performa pada kelompok pengguna yang berbeda. Apa saja kegunaan di luar medis? Potensinya mencakup desain antarmuka bebas tangan untuk pekerja yang memakai sarung tangan, kontrol di lingkungan yang bising, hingga bantuan kreatif saat tangan sibuk. Apakah itu berarti produktivitas bisa naik? Jika dirancang dengan benar, iya, namun tanpa pengawasan yang tepat, teknologi yang sama bisa dipakai untuk memantau hal yang tidak pantas. Di titik ini aku ingin bertanya siapa yang berhak atas data otakku? Prinsip yang sehat menyebut pemiliknya adalah kamu. Penyedia hanya memproses sesuai izin yang kamu berikan, dan kamu bisa menarik izin itu kapan saja. Bagaimana memastikan hal itu benar terjadi? Dengan perjanjian layanan yang jelas, pengawasan independen, standar teknis, dan pilihan untuk menghapus data beserta salinannya. Apakah mungkin suatu hari orang memakai BCI untuk belajar lebih cepat? Ada gagasan seperti itu, tetapi bukti kuat tentang peningkatan kognitif umum belum ada. Untuk saat ini fokusnya pada pemulihan fungsi yang hilang. Kalau memori apakah bisa ditulis? Penelitian pada hewan menunjukkan manipulasi memori tertentu, namun pada manusia kita masih jauh dari aplikasi yang aman dan dapat diandalkan. Berarti narasi fiksi perlu dibedakan dari realita teknis. Itu penting agar harapan dan ketakutan publik berada pada jalur yang rasional. Aku juga penasaran dengan perawatan perangkat setelah terpasang. Ada pemantauan rutin, pembaruan firmware yang aman, dan dukungan klinis jika terjadi perubahan pada jaringan atau performa sinyal. Kalau perangkat rusak bagaimana? Perangkat dirancang dengan file software, dan jika perlu ada prosedur revisi atau penggantian yang dipandu data keselamatan. Siapa saja aktor yang terlibat dalam ekosistem ini? Rumah sakit, peneliti saraf, ahli bedah, insinyur perangkat keras, ilmuwan data, regulator, perusahaan perangkat medik, dan komunitas pengguna. Komunitas pengguna kedengaran penting. Sangat penting, karena mereka memberi umpan balik paling jujur tentang kenyamanan, kegunaan, dan hal kecil yang menentukan apakah sistem dipakai setiap hari. Kalau aku menyebut telepati digital, apakah itu istilah yang akurat? Sebagai bahasa populer bisa dipakai, tetapi teknisnya tetap dicoding niat dari sinyal terukur, bukan membaca isi pikiran yang kompleks. Oke, aku tidak akan salah paham. Bagus, karena komunikasi jujur kepada publik adalah bagian dari etika. Apa contoh kebijakan yang membantu? Kebijakan yang mengakui data neural sebagai data sensitif dan mewajibkan perlindungan tingkat tinggi, ditambah hak bagi pengguna untuk mengakses dan menghapus data. Apakah standar teknis sudah matang? Sebagian ada, sebagian sedang dirumuskan, dan kolaborasi lintas disiplin dibutuhkan agar interoperabilitas dan keamanan terjaga. Di luar itu, apa yang membuat orang takut? Orang khawatir akan kehilangan kendali, karena itu desain antarmuka harus membuat pengguna tetap bisa mengatakan ya atau tidak dengan jelas. Apakah butuh tombol darurat? Butuh sistem yang baik memberi jalan pintas untuk memutus koneksi atau menonaktifkan fungsi tertentu secara cepat. Kalau keluarga merawat pengguna, apakah mereka perlu pelatihan? Perlu, agar mereka paham langkah dasar keamanan dan cara mendukung latihan harian tanpa membuat pengguna lelah. Apa kesalahan umum yang perlu dihindari? Overclaim adalah musuh utama, dan mengabaikan kenyamanan pengguna adalah jalan cepat menuju perangkat yang ditinggalkan. Bagaimana dengan riset yang mengubah gerak imajiner menjadi teks? Itu berkembang pesat. Sistem memetakan pola yang konsisten dengan huruf atau suku kata, lalu memakai prediksi konteks untuk mempercepat tuaran. Prediksi konteks seperti keyboard ponsel ya?
Mirip dalam prinsip, namun harus transparan dan bisa dikoreksi dengan mudah oleh pengguna. Berarti pengguna punya kendali akhir. Itu inti dari desain EPIS, pengguna adalah pengarah, sistem adalah alat. Apa tanda sistem yang siap dipakai di rumah? Instalasi aman, antarmuka jelas, waktu setup singkat, dokumentasi lengkap, dan dukungan jarak jauh yang responsif. Bagaimana dengan masa pakai? Tergantung jenis perangkat dan kondisi jaringan, ada inspeksi berkala dan kemungkinan penggantian komponen jika performa turun. Aku ingin menyentuh soal kultur kerja tim yang membangun BCI. Tim yang baik menyeimbangkan ambisi teknis dengan empati, karena setiap pilihan desain menyentuh pengalaman sehari-hari pengguna. Apakah empati itu diajarkan di lab? Bisa melalui kerja bersama dengan pasien, mendengarkan keluhan kecil, dan menjadikannya prioritas dalam desain. Aku merasa topik ini sekaligus sains, teknik, dan humaniora. Kamu menangkap esensinya, BCI mempertemukan semua itu dalam satu meja kerja. Jika kelak orang sehat ingin memakai BCI untuk kerja, apa prinsip yang perlu dijaga? Sukarela, tujuan jelas, batas privasi yang keras, dan audit independen agar tidak berubah menjadi alat pengawasan. Apakah perusahaan siap dengan kebijakan seperti itu? Sebagian mulai menyiapkan, dan diskusi publik membantu agar kebijakan tidak tertinggal dari teknologi. Apa peran pendidikan bagi masyarakat? Memberi pemahaman yang jernih agar orang tidak panik namun juga tidak ceroboh. Kalau aku ingin menjelaskan ke temanku dalam satu kalimat, bagaimana? Katakan bahwa BCI adalah cara menerjemahkan sinyal otak menjadi tindakan digital untuk membantu manusia berkomunikasi dan bergerak dengan perhatian khusus pada privasi dan keamanan. Kalimat itu terdengar seimbang. Seimbang adalah kunci agar percakapan tentang teknologi tetap menyehatkan. Lalu bagaimana kita mengukur keberhasilan selain kecepatan? Lihat kepuasan pengguna, jumlah jam pemakaian harian, jumlah kesalahan yang menurun, dan kemampuan pengguna melakukan aktivitas yang berarti. Aktivitas yang berarti contohnya berbicara dengan keluarga. Benar, berbagi cerita dengan orang tersayang adalah indikator yang tidak muncul di grafik tetapi terasa di hidup. Aku ingin tahu apakah latihan mental menjadi melelahkan. Seperti latihan apapun, ada kelelahan, karena itu sesi dirancang singkat namun rutin, dengan jeda yang cukup. Apakah motivasi naik turun? Naik turun adalah hal manusiawi, dukungan sosial dan progres yang terlihat membantu menjaga semangat. Aku suka ketika teknologi diukur dari dampak manusia. Itu cara yang membuat sains kembali ke tujuan awalnya, yaitu membantu manusia hidup lebih baik. Kalau kita bicara 5 tahun ke depan, apa yang realistis? Perangkat lebih kecil, proses pasang lebih aman, algoritma lebih stabil, dan ekosistem layanan purna jual yang rapi. Apakah akan muncul pasar aplikasi? Ada peluang untuk aplikasi komunikasi, aksesibilitas kerja, dan hiburan yang inklusif, selama standar keamanan dipatuhi. Aku teringat soal hak mental, itu istilah yang menarik. Hak mental menegaskan bahwa isi pikiran dan proses mental adalah ranah pribadi yang perlu perlindungan hukum dan teknis. Bagaimana cara mengajarkannya kepada masyarakat luas? Dengan contoh sederhana, misalnya hak untuk mengatakan tidak, hak untuk menghapus, dan hak untuk tahu tujuan pemrosesan data. Aku rasa diskusi publik perlu ruang yang ramah. Benar, ruang yang tidak menghakimi akan mendorong pertanyaan jujur, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar bermanfaat. Kalau ada kontroversi, apa sikap terbaik? Transparan, akui keterbatasan, dan buktikan dengan data yang dapat diperiksa. Aku ingin menutup lingkaran. Dari awal kita bicara tentang orang yang bisa kembali bicara. Itu inti yang paling menyentuh, karena suara yang kembali terdengar adalah bagian dari martabat.
Terima kasih, penjelasan malam ini membuat topik rumit jadi tenang di kepala. Sama-sama, rasa ingin tahu seperti punyamu adalah bahan bakar yang sehat bagi diskusi teknologi. Sebelum pulang aku ingin memastikan satu hal lagi. Silakan, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan yang penting. Jika nanti teknologi ini masuk kehidupan sehari-hari, apa kebiasaan aman yang harus diingat? Perbarui perangkat lunak hanya dari sumber resmi, gunakan kata sandi yang kuat, atur izin data dengan cermat, dan jangan berbagi data jika tidak perlu. Apakah perlu dokumentasi pribadi? Perlu, catat perubahan setelan, simpan catatan pembaruan, dan periksa laporan akses secara berkala. Aku merasa lebih siap bahkan hanya sebagai warga yang melek teknologi. Itu tujuan kita, literasi yang tenang dan matang. Kalau begitu, malam ini aku belajar banyak tentang sains keamanan dan kemanusiaan. Aku senang mendengarnya, karena tiga hal itu memang berjalan bersama. Terima kasih, Bos. Ginger Ale terakhir ini akan jadi pengingat yang manis. Terima kasih juga, jaga rasa ingin tahu dan jaga dirimu di jalan. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah, sudah malam, aku harus pulang, dan baru sadar dompetku ketinggalan di rumah. Karena dompet tertinggal, bolehkah kamu yang duduk di sini membayarkan Ginger Aleku malam ini? Aku tahu sejak tadi kamu mendengarkan percakapan kami dengan tenang, dan kalau itu sedikit membantu, aku mohon dukunganmu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk donasi bisa lewat QR code di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian bantu tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar, itu sangat berarti. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sama sekali berbeda, silakan jelajahi. Terima kasih, selamat malam, dan sampai bertemu lagi di kearifan yang ditemukan.